ketuhanan. Yesus orang baik. Tepuk tangan untuk Yesus. Dah. Jadi kenapa kalau memang pastor kayak abang bilang lah, Yesus mengatakan Tuhan, tapi kenapa pastor mengajarkan ada Tuhan Bapa dan Yesus diakui sebagai Tuhan, tapi di kitab ada juga bang, akulah Tuhan apa ada Roh Kudusnya makanya dianggap Tuhan bang, gitulah kata pastor bang. Loh, ketika Elizabeth mengandung Yohanes itu juga dipenuhi Roh Kudus. Para nabi juga dapat roh dari Tuhan. Karena Tuhan akan mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Itu sebenarnya sangat lemah ketika didalilkan sebagai Tuhan. Itu nggak bisa, Bang. Yang kuat itu sejauh yang kami amati, yang kuat itu doktrinnya, bukan ajarannya. Yang tertulis ajaran Yesus. Doktrin dalam iman Kristen maupun Katolik yang dibentuk di dalam pengajaran itu bukan berdasarkan dari yang tertulis. Tadi kita sudah bahas loh itu, sejarah Trinitasnya itu kapan adanya kan gitu. Coba Yesus berkata, Tuhan itu Esa, Tuhan kita. Yesus berkata dengan orang-orang Yahudi, Tuhan kita itu Tuhan yang Esa. Berarti yang namanya Tuhan kita, Tuhannya Yesus dan Tuhannya orang Yahudi. Tuhannya ahli-ahli Taurat. Siapa dia? Tuhan yang Esa. Itu yang diajarkan oleh Yesus di tengah bangsa Yahudi, ahli-ahli Taurat. Kalau merujuk kepada ajaran Yesus. Tapi kalau nanti masuk ke dalam doktrin iman Kristen itu sudah beda cerita. Konsep Trinitas. Itulah kenapa tidak selesai keimanan Kristen sampai detik ini 2000 tahun yang belum kelar. Belum kelar. Kenapa? Ya karena konsepnya buatan manusia. Karena buatan manusia bisa dibantah oleh manusia. Tapi kalau sumbernya dari Tuhan, manusia tidak ada yang bisa membantah. Karena Tuhan itu mutlak, sang kebenaran itu sendiri. Coba, Tuhan yang Esa, Ulangan 6 nomor 4, 2 Samuel 7 yang tadi dibahas. Di dalam Markus, yang disampaikan tentang firman Tuhan, tentang Tuhan itu Esa. Ada nggak yang bisa bantah? Nggak ada. Karena Tuhan itu memang Esa. Tapi kalau sudah masuk pengajaran rumusan manusia, maka karya manusia itu bisa dibantah lagi oleh manusia. Karena memang karya manusia itu tidak sempurna, selalu ada kekurangan. Begitu, tepuk tangan dong untuk Yesus. Yesus orang baik. Iya. Karena baiknya dia lah bang, menebus dosa kami bang. Balik lagi ke situ. Begitu bang. Nah, ini lagi ke situ. Nah, coba bisa nggak orang Kristen meyakini dosanya ditebus di waktu yang sama tidak mengimani kalau Yesus itu tidak terkutuk? Bisa nggak? Nggak bisa lah bang. Yesus mana bukan terkutuk dia bang. Ya, ayatnya mengatakan demikian dari ajaran iman Anda. Seperti abang bilang, dia memang orang baik bang. Iya, terus kenapa Kristen diajarkan Yesus terkutuk? Siapa yang nggak pernah aku dengar pastor seperti itu bang? Tertulis di dalam Galatia yang sering kita bahas, Galatia 3 nomor 13. Di satu sisi Kristen mengimani Yesus itu menebus dosanya orang Kristen, tapi di waktu yang bersamaan Yesus itu terkutuk oleh Elohim. Kan gitu. Nah sekarang bisa nggak ajaran Kristen mengimani dosanya ditebus oleh Tuhan, diampuni oleh Tuhan, tanpa mengutuk Yesus? Bisa nggak? Kalau ke situ aku kurang tahu bang. Tapi kalau ajaran pastor itu karena dia menebus dosa kami bang. Loh iya, itu ajaran pastornya. Tapi berdasarkan yang tertulis, di waktu yang bersamaan Yesusnya terkutuk. Kan gitu. Paulus yang berkata, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Padahal Yudas tuh yang terkutuk. Itu kalau nggak salah di hukum Taurat bang. Loh, di Galatia. Iya, skopnya kalau nggak salah itu bang tentang ini bang, tentang apa? Enggak, di Galatia di situ Kristus menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk.
Jadi memposisikan Yesus itu terkutuk. Iman Kristen, iman Katolik memposisikan Yesus sebagai orang yang terkutuk padahal dia orang yang tidak bersalah demi ditebus dosanya orang Kristen atau orang Katolik. Iya bang, itu apa bang? Apa hukum Taurat bang? Hukum Taurat. Bukan, itu hukumnya Kristen yang dibuat oleh Paulus. Kan Galatia 3. Masa nggak paham? Galatia 3 nomor 13 itu hukum Paulus. Lalu ketika dia membuat sebuah hukum seperti itu, dia mengatakan ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Setelah dia membuat sebuah statementnya. Nah, tertulis di mana? Di dalam Ulangan. Orang yang digantung itu terkutuk oleh Elohim. Nah, jadi ketika Yesus disalib, itu Yesus sedang dikutuk oleh Bapaknya. Makanya saya bilang tadi, Kristen itu mengajarkan dosanya ditebus oleh orang yang tidak bersalah, orang tidak bersalahnya jadi terkutuk, dan orang yang tidak bersalahnya dikutuk oleh Tuhan, oleh Bapaknya. Kan di situ konsekuensinya. Kalian bangga mengatakan dosa ditebus, tapi Anda melupakan Yesusnya sedang dikutuk oleh kalian sendiri berdasarkan yang tertulis di dalam kitabnya. Itu bang, perskopnya bang, tentang hukum Taurat bang, atau janji. Sekop, perikop. Ya perikopnya bang, perikop. Jadi Kristus menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat itu ajaran Paulus, bukan ajaran Taurat. Ada nggak Taurat mengatakan hukum Taurat itu terkutuk? Nggak ada. Nggak ada hukum Taurat itu kutuk. Bahkan di Mazmur dikatakan hukum Taurat itu menyegarkan. Taurat Tuhan itu menyegarkan jiwa. Tapi kalau nanti masuk ajaran Paulus, ya seperti kalau itu. Kalau di sini maksudnya bang, mungkin di sini maksudnya selain Yesus terkutuk disalib bang. Jadi dosa kalian ditebus oleh penjahat, bukan oleh Yesus. Bang. Sama Tuhan Yesus bang. Lah itu di situ kan si Yesus yang sedang dibahas. Kenapa orang lain yang dibahas? Iya mungkin selain nanti Tuhan Yesus terkutuk orang yang mencoba-coba mau disalib mungkin bang. Jangan mungkin. Kembali kepada ajaran Paulus, saya tampilkan ya. Kan ini sudah sering kita bahas ini teman-teman Kristen. Tapi secara akal sehat pasti memang akan membantah. Berdasarkan data itulah imannya Kristen. Makanya saya bilang tadi, Kristen itu di satu sisi bangga mengatakan dosanya ditebus, tapi di sisi lain dia sedang mengatakan Yesus itu terkutuk. Nih, kan ini yang sedang kita bahas dari tadi. Coba. Iya, aku juga udah buka ini bang. Lah iya. Mungkin ini bang, ini kan hukum Taurat. Mungkin hukum Paulus. Hukum Taurat itu yang terkutuk Yudas atau Yesus kalau menurut hukum Taurat? Nah, kayak mana bang? Berdasarkan hukum Taurat, yang terkutuk itu Yudas apa Yesus? Yudas bang, Yudas. Yudas. Berarti ini hukum Paulus. Kalau hukum Paulus yang terkutuk Yudas apa Yesus? Nggak tahu kalau ini tuh bang. Kok jadi nggak tahu? Kenapa begitu masuk hukumnya Paulus dirubah namanya menjadi Yesus? Padahal tadi hukum Taurat itu Yudas yang terkutuk. Iya bang, Yudas bang, setahu aku. Lah iya, kenapa diganti Yesus di sini namanya? Ini kan bukan hukum Taurat ini. Kalau hukum Taurat kan Yudas tadi. Anda pun setuju. Artinya ini berlawanan dengan hukum Taurat. Ya kan? Benar apa? Mungkin ini, Pak. Benar apa benar banget? Iya mungkin ini bang, mungkin dia ini selain Tuhan Yesus yang disalib, kalau ada orang lain mencoba disalib terkutuk dia bang. Karena itu jadi kan bukan Yesus, bukan Yesus. Bukan bang. Berarti Kristus di sini Kristus lain ya yang disalib. Saya sih setuju kalau Kristus lain.
Kalau Kristus lain saya setuju, bukan Kristus yang utusan Tuhan untuk Bani Israel. Berarti di sini secara teman-teman mengakui Kristus di sini itu bukan kepada Yesus yang asli ya, tetapi kepada Kristus yang lain. Karena memang Yesus sendiri berkata, waspadalah terhadap Kristus palsu atau Mesias palsu. Nah, berarti di sini yang terkutuk itu adalah Kristus yang lain gitu. Saya setuju, karena Kristus yang utusan Tuhan itu tidak mungkin dikutuk oleh Tuhan. Dia sedang mengajarkan dan menyampaikan firman Tuhan. Jadi kalau mungkin Bang, ini dia itu Bang. Kalau ada selain yang Tuhan Yesus waktu disalib, ada lagi sesudahnya disalib, maka terkutuk Bang. Gitu tuh Bang. Sesudah dan sebelumnya. Enggak, jangan dipelintir ajaran Paulusnya, jangan dipelintir. Ini kan sudah tertulis Kristus telah menebus Paus dari kutuk hukum Taurat. Kan udah jelas bunyinya. Iya Bang, hukum Taurat Bang. Lah iya, berdasarkan ajaran Paulusnya, hukum Taurat itu, kutuk hukum Taurat ditebus oleh Kristus. Kan gitu. Nah, dengan jalan apa? Dengan jalan Kristusnya itu menjadi kutuk. Nah, Kristennya aman dari kutukan hukum Taurat, yang terkutuknya Yesus. Tapi Yesus bukan orang yang bersalah. Bukan orang yang bersalah dijadikan orang yang terkutuk. Makanya saya bilang tadi, orang Kristen itu bangga dengan penebusan dosa, tapi di waktu yang bersamaan memposisikan Yesus sebagai orang yang terkutuk. Makanya tadi pertanyaan saya, bisa nggak orang Kristen diampuni dosanya tanpa mengutuk Yesus? Karena ini konsekuensi. Ini bukan hukum Taurat. Ini hukum Paulus yang dibuat setelah Yesus tidak ada. Itu waktu Bang, Yesus ada, nggak ada yang kayak gini tuh, nggak ada waktu ada Yesus. Kalau ajaran kami waktu di gereja pula, Yesus disalib itu jadi untuk menebus dosa-dosa kami dan sebelumnya Bang. Lah itu ajaran gereja, betul, nggak usah capek-capek, pakai dalilnya saya udah bantu. Gitu loh. Ya saya nggak mau lah, ngapain saya ngutuk Yesus? Mendingan saya dosa ditanggung oleh saya sendiri. Enggak, Tuhan Yesus nggak terkutuk Bang. Jadi di sini Kristus yang mana yang terkutuk? Itu kan titik dia Bang, sebab ada tertulis titik. Kristus di sini Kristus yang mana? Kristus. Ini Bang, yang lain ini Bang. Kristus yang lain. Oke. Berarti di sini bukan tentang Yesus ya. Kalau Kristus yang lain saya setuju. Kristus palsu di sini ya. Bukan Kristus Bang. palsu. Ini bukan. Sia teh kumaha ente capek dituturkeun teu daek, ha? Ari diajak ayat dibantah kumaha sia teh belegu pisan. Bukan, ini bukan untuk Tuhan Yesus Bang. Berarti Kristus yang lain. Ini gini Bang, ini maksudnya untuk hukum Tauratnya Bang. Lah di situ Kristusnya Kristus siapa? Kristus yang lain kan? Kristus telah menebus dari kutuk hukum Taurat, jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis. Di situ kan ada titik Bang. Ngapain kita membahas titik, membahas Kristus? Itu titiknya itu Bang. Iya, titik itu gak penting ini loh. Siapa di sini namanya? Kristus Bang. Berarti yang terkutuk di sini Kristus. Bukan Bang. Oh, jadi Kristus di sini bukan terkutuk. Di situ ada titiknya Bang, ada titiknya. Jadi di titik itu mendingan gue cambuk aja orang kayak gini bebalnya. Terkutuknya nggak masuk Bang. Kristusnya tidak termasuk terkutuk. Dengan Bang. Jalan menjadi apa? Telah Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis. Di mana titiknya? Di mana? Di mana titik? Ini Bang. Ini tentang hukum Taurat Bang. Ada titik, ada koma nggak? Ada Bang. Yang cantik siapa yang punya? Ini hukum Taurat ini Bang. Iya. Ada titik, ada koma kan di situ?
Bener nggak? Iya bang, iya bang. Iya. Terus yang cantik siapa yang punya? Yang cantik. Nggak ada sih di tulisan cantik bang. Enggak, titik-titik koma-koma. Yang cantik siapa yang punya? Maksudnya gimana bang? Ya, kita kan lagi bahas titik koma bang. Itu kan pantun. Iya titik koma itu bang. Di sini pokoknya. Iya. Kira-kira di surat Paulus ada berapa titik dan ada berapa koma? Ya aku tidak tahu lah itu bang. Gimana kalau kita hitung dulu? Karena itu sangat penting untuk iman Kristen, titik dan koma. Nggak pala penting itu bang. Penting dong. Kan penting, dari tadi yang dibahas kan titik dan koma, bukan isi ayatnya. Sebenarnya gimana? Kalau kita hitung titik koma aja gimana? Perjanjian lama itu melambangkan Yesua, kedatangan Yesua. Tabut itu melambangkan tubuh Yesua. Ya, ada ayatnya ya. Iya. Bentar ya. Berarti Paus, kamu diam dulu. Iya bang. Ganti Yesua ya. Nanti kamu pergi buka Bible-nya, dalam surat Paulus ada berapa titik dan ada berapa koma ya. Nanti kalau sudah ketemu, kau sampaikan kepada kami seberapa besar maknanya di situ, oke? Karena kata-kata, tulisan, huruf itu nggak penting, yang penting titik komanya. Ya, Yesua, gimana tadi Anda katakan? Yesua adalah begini bang, tabut perjanjian yang ada di perjanjian lama yang menyertai Israel itu melambangkan Yesua. Terus itu, maksudnya apa? Itu hanya melambangkan Yesua. Ada nggak dalam perjanjian lama ajaran Bani Israel itu akan mengutuk Yesus? Apa bang? Ada nggak ajaran kitab perjanjian lama itu akan mengutuk Yesus? Di dalam kitab perjanjian lama, nabi-nabi sudah menubuatkan tentang kedatangannya dan kematiannya. Ada nggak dinubuatkan Yesus itu terkutuk? Ya itu tadi bang, kematian itu. Loh, di mana dikatakan kalau Yesus itu terkutuk? Ya kan, dia kan mati di salib ya. Jadi di perjanjian lama nih kita buka ya, kita buka. Akan di sini yang terkutuk itu siapa di sini? Di sini yang terkutuk siapa? Ini di dalam kitab Ulangan. Nah, ini adalah Yesua. Yesua yang mana? Yang menerima suap atau orang yang tidak bersalah? Yang tidak bersalah. Nah, yang terkutuknya di sini yang menerima suap atau yang tidak bersalah? Yesua kan tidak bersalah. Berarti yang terkutuknya siapa di sini? Bukan karena pelanggaran. Iya, yang terkutuknya di sini siapa? Berdasarkan perjanjian lama, yang terkutuknya siapa? Ya, Yesua kan. Nah, di sini yang emang Yesus menerima suap? Tidak. Nah, jadi yang terkutuknya siapa di sini? Sebab itu dia dikatakan tidak bersalah. Jawab dulu. Antara Yesus dengan Yudas, berdasarkan perjanjian lama, yang terkutuk siapa? Di perjanjian lama? Maksudnya? Kau baca dulu deh, baca dulu. Nah, begini bang, kamu tidak baca dulu, jangan begini dulu, baca dulu, biar paham. Begini bang, terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh. Yang menerima suap itu adalah Yudas. Berarti yang terkutuk berdasarkan kitab perjanjian lama siapa? Yudas. Pertanyaan saya, kenapa begitu masuk ajaran Paulus tadi jadi Yesus namanya? Aku permisi dulu bang ya. Ya, silakan dihitung titik komanya ya. Nanti kalau sudah ketemu jumlahnya balik lagi. Oke, terima kasih. Aku mau keluar bang. Jadi di dalam perjanjian lama kan di situ Yudas yang terkutuk. Ya. Tapi kenapa ketika masuk suratnya Paulus menjadi Yesus dirubah? Karena pengertian itu bang, karena dia dikutuk di atas kayu salib, padahal dia tidak bersalah bang. Lah iya, kenapa itu jadi pengertian Yesus yang terkutuk? Nah kalau begitu, kalau jadi Yesus yang terkutuk karena tidak sesuai dengan hukum Taurat, berarti terkutuk. Nih, terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Dirubah ketentuan ini menjadi Yesus yang terkutuk, berarti orang itu terkutuk di hadapan Tuhan.
Dan seluruh bangsa harus berkata amin. Nah, perubahan ayat yang dilakukan oleh Paulus berarti dia menimbulkan kutukan Tuhan terhadap dirinya. Karena ketentuan Tuhan di sini adalah yang terkutuk itu Yudas. Kenapa nama Yudas diganti menjadi nama Kristus, menjadi nama Yesus? Berarti karena dia merubah hukum Taurat, terkutuk dia oleh Tuhan. Seluruh bangsa harus berkata amin. Kan gitu? Tidak. Benar Bang. nggak? Tidak, bukan Loh. begitu, Bang. Hukum Taurat yang terkutuk Yudas apa Yesus? Ya, Yudas. Yudas. Kenapa Sebab masuk itu- agama Kristen sebab- jadi Yesus namanya? Sebab itu pada saat Yudas itu gantung diri, tanah yang dia menggantungkan diri itu dipanggil tanah darah ya. Tanah darah atau akal Iya. Tanah darah. Iya. Kenapa di dalam Sebab Galatia, Yudas itu di dalam Galatia yang jadi terkutuknya kenapa jadi Yesus bukan Yudas? Kan di sini jelas-jelas Yudas bukan Yesus. Kalau hukum Tuhan, kenapa hukum Paulus menjadikan Yesus yang terkutuk, bukan Yudasnya? Kamu yang tidak mengerti apa yang Paulus katakan, Bang. Ya itulah makanya aku tanyakan. Nah, seperti ini, Bang. Ah, gimana? Berarti hukum Taurat berubah? Yudas itu kan terkutuk ya. Iya. Karena- Terus kenapa jadi karena Yesus namanya? Kamu memahami salah, Bang. Loh, saya bertanya bukan memahami. Yesua Kenapa itu jadi diganti bukan Yesus? Karena kesalahannya ya. Justru dia tidak bersalah. Udah tahu tidak bersalah, kenapa jadi dikutuk? Kan dia tidak bersalah. Kan yang terkutuk itu orang yang bersalah di sini. Ya, karena Yudas kan sudah dikuasai oleh iblis ya. Pada saat Iya, betul. Betul. Yudas dikuasai iblis, Yudas menerima suap, Yudas mengkhianati Yesus. Kenapa? Ketika masuk agamanya Kristen, berubah dari Yudas menjadi Yesus. Itu kenapa? Tidak, Bang. Itu tidak berubah, Bang. Yudas juga terkutuk ya. Itu tidak berubah ya. Loh, buktinya di Galatia 3 nomor 13 di situ disebutnya Buktinya Yesus. saat Yudas gantung diri, nama tanah itu Hakal Dama atau tanah darah. Iya, tanah darah. Nggak nyebut di situ Yudas terkutuk. Kenapa jadi Yesus yang terkutuk? Pertanyaan saya. Terkutuk. Karena itu terkutuk karena karena Yudas ya. Sebab itu Nah, tanah iya itu tidak Nah, terus ditempati kenapa oleh jadi orang. Yesus? Kenapa jadi Yesus? Pertanyaan saya. Yudas itu terkutuk, Yesus juga terkutuk oleh karena kesalahan Yudas. Berarti dua-duanya dirubah nih. Jadi yang terkutuk korban juga. Tidak. Padahal di sini cuma satu yang terkutuk itu yang menerima suap, bukan korban dari penerima suap. Dia dikutuk oleh karena kesalahan kita seperti itu, Bang. Waduh, kita yang salah, kenapa Yesus yang dikutuk? Makin parah Ya. lagi nih, kasihan kali Yesus ini. Itu tadi saya mengatakan bahwa Yesua itu adalah tabut perjanjian yang ada di perjanjian lama. Ada nggak di Itu- perjanjian itu lama adalah diajarkan kalau Yesus itu akan jadi terkutuk? Coba baca Keluaran 10 ya. Coba. Nah, di mana? Kan di sini yang terkutuk itu penjahatnya, bukan Yesusnya. Yesus itu orang baik. Yosua ayat 3 10 sampai 11, Bang. Coba baca, Bang. Ya abang yang baca lah. Oke. Tunggu ya. Waduh. Yosua, Kita buktikan bahwa Yesus tabut perjanjian itu adalah melambangkan Yesua. ada di situ dia terkutuk. Bukan itu, Bang. Bukan pesan Loh. itu, Bang. Kan saya bilang di mana Yesus dibuatkan mau jadi manusia terkutuk itu di mana? Kan nggak ada kan ternyata. Begini, Bang. Itu ada kolerasinya. Nabi Musa itu Korelasi berapa? Nabi Musa itu mengeluarkan Bani Israel dari perhambaan Firaun. Tetapi Iya. Yesua itu mengeluarkan umat manusia dari perhambaan dosa. Seperti itu, Nah. Bang. Nabi Musa terkutuk nggak? Pahami dulu, Bang, apa yang saya cakap. Paham. Nabi Musa Kalau mengeluarkan umat
bangsa Israel dari Firaun, ya, dari perhambaan Firaun, dan seperti itu, ya. Tetapi Yesua datang ke dalam dunia ini mengeluarkan umat manusia dari perhambaan dosa, seperti itu. Nah, Yesusnya tapi dibuat berdosa. Dia bukan Yesus itu tidak berdosa, Bang. Iya, tapi orang yang Oleh tidak karena berdosa kesalahan dibuat kita, berdosa. Yesus itu datang, Bang. Iya, kita yang salah, Yesus yang berdosa. Manusia, seperti itu, Bang. Yosua yang salah, Yesus yang berdosa. Iya kan? Ya, Konsepnya oleh karena begitu. Pelanggaran nenek moyang kita, yaitu Adam dan Hawa. Loh, Oleh jadi karena bukan dosa, Anda. Oh, jadi nenek moyang yang disalahin. Iya. Oleh Oh, karena jadi Yesus itu dijadikan terkutuk kesalahan nebus dosa dan Adam. Hawa jatuh ke dalam dosa, maka Aduh, mundur dosa sekarang. itu menguasai dunia ini. Maka itu kamu manusia itu mati, ya. Terus Itulah udah nggak ada dosa lagi setelah ditebus Yesus. Dosa itu adalah kematian. Ya, Maka setelah itu ditebus seluruh Yesus umat 2000 manusia tahun lalu harus sudah mati. tidak ada dosa lagi. Jadi untuk Hei. Setelah ditebus Yesus 2000 tahun yang lalu itu sudah tidak ada dosa lagi. Itu Yesus datang untuk menggantikan kita di atas kayu salib. Iya, setelah ditebus oleh Yesus 2000 tahun lalu sudah tidak ada dosa lagi. Apa, Bang? Setelah ditebus Yesus 2000 tahun yang lalu sudah tidak ada dosa lagi. Orang yang menuruti firman Tuhan Yesua tidak akan dikuasai oleh Enggak, dosa. pertanyaan saya, masih ada dosa enggak setelah ditebus Yesus? Sebab itu, Bang, orang-orang Pertanyaan saya, setelah ditebus Yesus masih ada dosa enggak? Tidak akan mengalami kematian sadar. selama-lamanya, ya. Setelah ditebus Yesus masih ada dosa enggak? Ya, masih. Jadi apa yang ditebus oleh Jadi Yesus apa yang ditebus oleh Yesus kalau dosa gitu? yang dosa mereka tetap mereka. Apa yang ditebus oleh Yesus sampai dijadikan sebagai terkutuk kalau ternyata dosa itu masih ada? Apa, Bang? Katanya tadi menebus dosa. Ya, menebus dosa. Ya, tapi dosanya masih ada. Orang-orang yang tidak menuruti firman Tuhan Yesua yang masih berarti nggak dikuasai ditebus. oleh dosa itu, Bang. Hanya umat Yesua yang tidak akan mengalami hukuman dosa itu, yaitu kematian kekal itu. Yang mengajarkan Yesus menebus dosa itu Paulus apa Yesus? Itu sudah direncanakan di perjanjian lama. Enggak. Yaitu Di mana? Tadi saya mengatakan bahwa tabut perjanjian itu melambangkan kedatangan Yesus. Astagfirullahaladzim, tabut perjanjian lagi, tabut perjanjian lagi, dasar lu Tabut perjanjian itu tempat roh Tuhan. Tabut perjanjian itu lambang kutuk atau bukan? Ada di dalam tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu lambang kutuk atau bukan? Apa, Bang? Tabut perjanjian itu lambang kutuk atau bukan? Itu lambang kekuasaan. Lambang kekuasaan. Kalau penyaliban lambang kutuk atau bukan? Lambang kutuk. Tetapi oleh karena kutukan itu kita diselamatkan. Apa korelasinya tabut perjanjian dengan penyaliban? Itu apa korelasinya? Begini, penyaliban lambang kutuk itu melambangkan itu bukan ajaran dari perjanjian lama. Oleh karena itu tadi saya sudah cakap ya, baca Yosua 3 ya, ayat 10 ya. Lah, Yosua 3. Kenapa lagi ke Yosua? Saya buka ini ya, Aduh, bentar. Yosua 3 ayat 10 sampai 11. Aku baca ya. Juga Yesua berkata, dari hal ini kamu akan mengetahui bahwa Elohim yang hidup ada di tengah-tengah kamu. Tuhan yang hidup ada di tengah-tengah kamu. Itu melambangkan tabut perjanjian itu kan ada di tengah-tengah mereka. Tuhan itu hadir oleh karena tabut perjanjian itu. Dan Yesua itu dilambangkan Immanuel. Tuhan menyertai kita. Berarti Tuhan itu terkutuk? Tidak. Nah, tadi dikatakan oleh Paulus terkutuk. Ini yang kamu yang tidak mengerti, Bang. Ya, bagaimana caranya saya bisa mengerti kalau Yesus itu lambang tabut perjanjian yang kau katakan di sini Elohim, sementara di situ dikutuk dia?
Lagi kata Yesua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Tuhan yang hidup ada di tengah-tengah kamu, yaitu tabut perjanjian. Dan tabut perjanjian, berarti tabut perjanjian itu Tuhan. Itu tadi saya sudah mengatakan. Melambangkan Yesus kan? Melambangkan Yesus. Roh Tuhan ada di dalam tabut perjanjian itu, Bang. Iya, di situ Yesus kan? Iya. Berarti Tuhan ini terkutuk. Tidak, tunggu, saya baca ya. Lah tadi kata saya nggak keluar dari Galatia. Galatia mengatakan terkutuk. Sebentar. Kamu terima nggak sih ajaran Paulus? Saya tanya deh, kamu pengikut Paulus atau bukan? Saya tanya dulu deh, biar nggak capek-capek. Paulus itu adalah Rasul Yesua, ya. Nah, kamu ikuti nggak? Ya, ikut, Bang. Nah, terus tadi dikatakan terkutuk, benar nggak? Iya, benar. Nah, berarti yang di sini tabut ini, yang Tuhan ini Yesus adalah terkutuk. Itu bukan oleh karena kesalahannya, tetapi karena bukan, betul, dia bukan orang bersalah. Paulus itu sudah mengatakan seperti itu, ya. Menurut Paulus, Yesus yang tidak bersalah dijadikan orang bersalah dan dijadikan orang berdosa dan dijadikan orang yang terkutuk. Saya baca ya, Bang. Matius enggak, di tabut perjanjian di sini, tabut perjanjian di sini kau imani sebagai Tuhan yang datang. Roh Tuhan ada di dalam tabut perjanjian itu. Nah, dan lalu dikutuk oleh Tuhan. Tidak, bukan dikutuk, Bang. Begini, Bang. Lah berarti enggak kan? Berdasarkan kitab Yosua dia tidak terkutuk kan? Yesua itu adalah melambangkan tabut perjanjian itu. Tapi yang terkutuk bukan pasal terkutuk, Bang. Ya soalan lah itu dari tadi, soalan nggak pernah berhenti dari saya dari awal. Tentang kehadiran Tuhan yang menyertai manusia. Iya, Tuhan hadir untuk dikutuk di perjanjian lama. Yesua itu Tuhan hadir untuk jadi terkutuk. Sudah ada di dalam kitab perjanjian. Tuhan hadir untuk jadi terkutuk, gitu maksudnya. Oke, Bang, saya baca ya, Matius 1 ayat 23. Enggak, Tuhan hadir untuk jadi terkutuk. Syukron abis. Seorang anak darah akan mengandung lalu anak darah seorang anak lelaki. Ada nggak diajarkan terkutuk? Nih. Oke, saya tahu. Di sini Yosua 3 tidak diajarkan terkutuk, betul? Tuhan menyertai kita. Yesua itu adalah Yosua 3 terkutuk nggak? Yosua di sini tidak terkutuk kan? Yesua datang ke dalam dunia ini. Menurut kitab Yosua tidak terkutuk kan? Dia saya tanya, menurut kitab Yosua terkutuk nggak dia? Menyertai kita. Aduh, ya Allah. Sama seperti zaman Yesua, zaman Nabi Musa. Menurut kitab Yosua di sini dia tidak terkutuk, oke? Tidak terkutuk kan? Tabut perjanjian ini tidak terkutuk. Menurut Lukas 1, dia itu seorang manusia bernama Immanuel, tidak terkutuk, oke? Tapi menurut Galatia, kenapa? Yang menyertai umat Israel pada zaman itu. Iya, yang saya bahas dia tidak terkutuk. Yohanes 8 ayat 58, sebelum Abraham lahir aku sudah ada, ya. Yohanes 8 ayat 58. Sebelum Abraham lahir aku sudah ada. Itu enggak sadar bunyi terus loh. Yosua. Sadar, bangun. Jangan mimpi terus, bangun. Bangun, udah siang. Bangun. Yesua itu adalah lambang. Bangun. Perjanjian baru. Astagfirullahaladzim, lu dicambuk sampai ungu itu pantatnya nggak bangun-bangun, bunyi terus. Oke, kamu diam dulu. Emanyu. Dan banyak umat Islam tidak percaya bahwa susah ini orang. Di perjanjian lama umat Israel di perjanjian mereka gitu dong. Udah diem ya. Jangan dibuka lagi mic-nya. Kamu masih mimpi, kamu masih ngelindur. Kalau dibuka mic-nya lagi kena cambuk nanti kamu. Emanyu monitor. Dibuka lagi mic-nya. Kena cambuk lagi. Udah diem. Itu bantu aja tuh bagaimana caranya Upin Ipin tuh keluar rambut ya. Jangan diskusi. Percuma nggak nyambung. Oke, Emanyu monitor.
Manyu, saya khawatirnya nanti kamu malah menghujat. Udah ke pojok kayak gini. Inilah bukti. Saya khawatirnya kamu jadi menghujat. Udah. Itu bantu Upin aja ya. Udah ke pojok kayak gini, ngelantur, gak jelas. Nanti ujungnya takut menghujat. Saya kasihan sama kamu ya. Oke, mendingan gak usah dilanjut ya. Oke. Yesus itu orang baik. Tepuk tangan untuk Yesus, teman-teman. Kebenarannya. Masih. Kamu takut kebenaran sebab minta dicambuk lagi loh. Diam. Kasih kesempatan yang lain ya. Nggak nyambung. Tuh kan, malah dia yang malu pergi. Ayo. Kalau sudah tiada baru terasa. Balik lagi deh bang, nggak apa-apa deh, nggak ada roten lainnya. Yuk lanjut. Aduh ya Allah. Lucu kau ini. Kau bawa ke Yosua. Saya tidak mempermasalahkan Yosua. Pertanyaan saya, ada nggak di situ? Ternyata tidak ada terkutuk, justru mulia. Mau ke Matius 1, kelahirannya dia orang mulia. Tapi kenapa setelah Yesus tidak ada, dijadikan sebagai orang yang terkutuk? Itulah pertanyaannya dari tadi. Kenapa tidak dijawab-jawab? Artinya tidak ada yang mengajarkan kalau Yesus itu terkutuk. Kecuali di dalam suratnya Paulus, memang itu yang menjadi pedomannya orang Kristen. Kita hargai di situ ajaran Kristen yang sumbernya dari ajaran Paulus tadi. Lu mau bawa ke Yosua, ke Ulangan, kemana? Nggak ada yang cocok dengan menjadikan Yesus sebagai orang yang terkutuk. Oke? Ya, kalau mau nyambung diskusi ya oke. Tapi kalau nggak jelas kayak gitu ya nggak beres juga. Nggak ada kelarnya nanti, bunyi terus. Halo coach. Siap Ustaz. Oh, siap coach. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh, Muslim ya? Iya siap Ustaz. Monitor di bawah aja Ustaz. Enggak tadi karena gini ngeliat siap. Itu kok beleng-beleng terus gitu loh Ustaz. Siap. Ya harus kayak gitu mereka memang ya. Siap Ustaz. Udah diturunin. Siap, makasih. Padahal aku yang nurunin. Tadinya kirain sudah. Ya teman-teman yang menyimak, kalau ada yang pihak Kristen juga, ya kalian itu cukup berpikir dari apa yang dipertontonkan oleh orang Kristen yang di atas. Kalian tuh cukup mikir, logis nggak dalam ajaran Kristennya. Jadi yang tampil itu kan melawan akal sehatnya, melawan yang tertulis dalam ajaran Yesusnya. Kalian yang di bawah yang mikir, yang Kristen ya. Kalau yang Muslim sih udah paham gitu. Jadi diwakili oleh teman Kristen yang mempertontonkan ke kebetulannya gitu. Cuman capek juga kalau satu pertanyaan gak dijawab sampai lari sana sini. Kalau itu terus diputer-puter, kok malah pada turun jadinya. Hei, wih, apa hostnya juga minta dicambuk? ada. Sejam Pak Bro kali hoten, banyak hoten di bawah yang di luar penonton ini nggak mau naik. Budarnya aja nggak mau naik ini. Nggak mau dia. Materi yang sangat menyakitkan memang. Makanya pertanyaan saya sederhana, bisa nggak orang Kristen mengaku diampuni dosanya di waktu yang bersamaan tidak mengutuk Yesus? Karena konsep penebusan dosa bersamaan dengan peristiwa Yesusnya terkutuk. Gitu. Drag. My Lord. Yuni Kak Erni, Tomeli, Budarni, gak mau naik. Sahabat Chris. Julia Gomez tadi minta naik. Jadi kalau mereka bilang ajaran kasih itu sebenarnya cuma slogan aja.
Kalau kita bahas pakai data ternyata mengerikan juga loh. Saya malam bahas ini 2 Oten terguncang, akun saya yang kena. Oh, kena itu Ustaz? Kena, tapi selamat sih nanti malam insya Allah bisa lagi. Padahal cuma nyantai aja kan siapa itu R.E. King. Saya udah bilang, teman-teman ini udah mulai goyang nih, tolong dong. Jangan lupa laporan tap-tapnya, like-nya itu ya nyampe. Tapi saya nggak berani sih kalau minta-minta. Cuman ya konsekuensinya kurang dukungan ya itu. Kan masalahnya Ustadz Alif ini ketika tidak tercapai itu tidak diperbarui lagi Ustadz. Tetap aja nggak diperbarui, di atas itu kan tidak tercapai. Saya lihat semalam itu. Tahu otomatis aku nggak mikirin itu, cuman takutnya nanti dibilang wah kamu itu live cari koin. Enggak lah, kalau ada foreign itu memang perlu butuh 1 kali setiap hari itu absen mesti untuk memperkokoh Komal. Itu teman-teman, jadi gara-gara target tidak tercapai mungkin like-nya kurang banyak, padahal yang nonton nyampe 2000. Udah berapa menit sebelumnya itu udah ada peringatan, wah ini mau tumbang ini. 2300 semalam itu Ustaz. Game over itu si sedot itu. Game over itu yang pakai kacamata itu. Akunnya sedot itu. Iya, nggak apa-apa. Ini Bang Drek. Selamat sore Bang Drek, sudah sore ya. Selamat sore Bang Drek. Ya, sore. Ya, Katolik ya, Protestan atau Katolik, Bang Drek? Kristen. Oh, Protestan ya. Silakan Ustaz Adlib. Nah, lanjut dulu aku lagi nyeduh air bikin kopi ya. Karena jawaban Oten bikin saya harus minum kopi biar Ustaz Tata, itu Ustaz. Ning. Ustaz Tata. Gimana? Kang Chan, monitor Kang Chan. Iya. Ya. Suara saya ada, Ustaz Arif. Ya, ada. Oke, wireless. Piye? Ya. Gimana, Bang? Ya. Gimana, Abang? Abang masih Kristen? Masih lah. Dan tetap jadi Kristen. Mau sampai kapan Abang menuhankan manusia? Sampai akhir zaman saya tetap Kristen. Jadi sampai akhir zaman Abang akan menuhankan manusia gitu? Iya, pemahaman kan manusia. Makanya kamu tetap Muslim. Iya, Yesus bukan manusia? Jadi menurut kamu siapa? Manusia. Menurut Abang? Menurut saya dia manusia dan Tuhan. Diborong. Oh, kenapa? Dia manusia atau Tuhan? Menurut saya Yesus itu manusia dan Tuhan. Karena diborong? Allah itu sendiri yang turun dari surga. Ini siapa? Ketika Yesus Ketika Yesus dia manusia, dia ini Tuhan bukan? Ketika Yesus manusia, ya dia Tuhan. Jadi Tuhan Anda manusia? Kok jadi Tuhan kamu manusia? Gimana manusia kamu? Kan Yesus yang manusia itu Tuhan kan? Anda katakan barusan Yesus yang manusia itu Tuhan. Kita pakai ayat aja, buka aja Yohanes 10 ayat 30. Silakan. Nah, buka Yohanes 10 ayat 30. Saya buka. Aku dan Bapa adalah 2. Kok 2? Loh iya, dan itu. Jangan dusta lah, Dek. Enggak boleh dusta. Emang kamu diajari berdusta? Hah? Kang Chen, emang kamu diajari? Iya. Ya Yesus, saya tanya. Yesus 1, Bapa 1, ada berapa di situ? Sekarang ini kamu diajari berdusta atau gimana? Bang, Yesus 1, Bapa 1, ada berapa di situ? Bukan, kamu bilang tadi 2 kan? Aku dan Bapa memang 1. Jadi kenapa kamu bilang 2? Emang aja iya, makanya ada kata dan di situ. Enggak, itu jawab dulu. Dan. Hah? Doubling. Oh, sebentar, saya pakai dulu nih. Bentar, Bang Drek, bentar ya. Aduh. Iya ki. Oke, sekarang gimana Ustaz Arif? Udah. Aman.
Nih, Oke, oke. aku dan Silakan. Bapa adalah satu, di mana dua? Nih. Oke. Ketika Yesus mengatakan aku dan Ini Bapa adalah jawab satu, dulu, jadi tadi Tuhan. kau bilang dua, ini kok satu? Iya. Ya, jawab dulu. Oke. Aku ini siapa? Aku tanya tadi kau bilang dua, ini kok satu? Iya dua, Di sini betul. satu. Aku ini siapa? Aku ini siapa? Tulisannya apa? Coba kamu baca. Aku ini siapa? Baca dulu. Iya, aku saya baca itu aku. Saya baca AKU, aku. Aku ini siapa? Terus? Dan? Aku ini siapa? Sebentar, Baca aku ini siapa? dulu, baru kau jelaskan. Anda takut ya? Saudara, Kok Anda takut ya? Gak pandai baca Aku ya? ini siapa? Gak pandai baca Iya, ya? aku ini siapa? Gak pandai baca ya? Aku ini siapa? Jelaskan dulu, apa bacaan tulisannya? Baik, saya jelaskan. Baik, saya jelaskan. Baik, saya jelaskan. Anda kan minta penjelasan, saya jelaskan. Ya, Oke? baca dulu, Baik. baca dulu, biar paham. Baca Iya, dulu. aku dan Bapa adalah satu. Ya, kenapa kamu bilang dua tadi? Oke, saya jawab sekarang. Aku ini siapa? Tadi kenapa kamu bilang dua? Iya, ini. Pertanyaannya itu. Pertanyaannya karena aku ini Yesus dan Bapa adalah Tuhannya Yesus. Ada berapa di situ? Yang saya tanya kenapa? Aduh. Greg. Aku ini Yesus, Makanya Bapa Tuhannya kalau Yesus. ngomong itu baca sesuai teks, jangan mengarang-arang, jangan dusta. Oke, Baca ketika sesuai Yesus yang mengatakan, ada. ya, ketika Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, langsung jadi sebentar dulu, santai. Ketika Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, jadi Tuhan gitu Yesus. Hah? Jadi Tuhan. Karena dia Siapanya? ngomong aku dan Bapa adalah satu, langsung jadi Tuhan di Yesus gitu. Waduh, cepat kali. Lalu ngapain kau bawa data itu? Aku di sini siapa? Diterangkan sini aku ini siapa? Yesus. Bapak di ini situ siapa? siapa? Bapak ini siapa? Tuhannya Yesus. Bukan Allah. Bukan. Tuhannya Yesus. Makanya saya bilang, kamu itu nggak paham kita. Tadi dasar kita. Kamu bilang Bapak ini Tuhannya Yesus. Iya, Iya, siapa betul nggak? namanya? Namanya siapa? Tidak disebutkan oleh Yesus. Yesus tak pernah memperkenalkan nama Tuhannya. Ada gitu. Aduh. Ada Yesus memperkenalkan nama Tuhannya. Ada. Makanya Emang kau tahu nama Tuhannya Yesus? Belajarlah kamu lebih baik. Siapa? Jangan nanya Saya penasaran. Siapa? Sebentar. Greg, siapa? Siapa Belajar nama dengan Tuhannya baik. Yesus? Sebentar. Siapa nama Tuhannya Yesus yang diajarkan oleh Yesus? Siapa? Apanya? Diajarkan apa? Siapa nama Tuhannya Yesus yang diajarkan oleh Yesus? Siapa? Siapa Tuhannya Yesus yang diajarkan? Maksudnya gimana? Saya ulang. Pertanyaan? Dia kan ngasih Saya ulang pertanyaan aja pertanyaan. Anda pakai berbelit-belit. headsetmu jangan dipakai di hidung. Pertanyaanmu dipakai telinga. aja berbelit-belit. Gak jelas pertanyaan apa. Rex, dengarkan. Siapa nama Tuhannya Yesus yang diajarkan oleh Yesus? Gak ngerti. Pertanyaanmu aja gak jelas. Apa pertanyaanmu? Waduh.
Alah. Tapi kalau menurut Kristen siapa Bapak yang dalam Yesus itu? Bapak dalam Yesus gimana? Bapak yang dalam Yesus itu siapa dalam iman Kristen? Ini. Bapak dalam Yesus pengakuannya siapa? Terus? Ini siapa ini? Mana? 1 Korintus 4:15. Terus? Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu. Itu aku itu siapa? Paulus. Paulus. Oke, terus? Paulus mengaku yang dalam Yesus, betul? Bapakmu ini huruf besar atau huruf kecil? Huruf kecil. Ya udah, kalau bapaknya huruf besar iya. Sama-samakan dengan Allah. Enggak pengakuan Paulus. Bapak di dunia, Bapak dunia itu enggak pernah dituliskan huruf besar huruf kecil. Pengakuan Paulus yang dalam siapa di situ sebagai bapaknya orang Kristen? Enggak, kau paham enggak teks itu? Saya tanya, pengakuan Paulus yang dalam Kristus Yesus menjadi bapaknya siapa? Kamu paham nggak dengan teks itu? Biar saya jelaskan. Iya, makanya saya tanya. Di sini Paulus mengaku sebagai. Jangan bantah ya. Saya tanya dulu. Paulus menjadi bapaknya orang Kristen di sini, betul? Iya, di sini Paulus mengaku sebagai bapaknya orang Kristen, betul? Oh, ngarang-ngarang cerita lah kok deh. Ini loh. Paulus mengaku sebagai bapak. Artinya itu baru saya jelaskan. Diam dulu. Iya. Paulus mengaku sebagai bapaknya orang Kristen, betul? Siapa yang bilang? Ini Paulus. Itu makanya biar saya jelaskan. Kamu diam. Iya, makanya benar nggak menjadi bapakmu? Benar nggak di sini? Diam dulu, baru saya jelaskan. Diam dulu. Iya, benar nggak? Nggak, jawab dulu dong. Diam dulu. Kau nggak jawab dulu. Itu artinya kan? Baru saya jelaskan. Ngerti nggak? Nggak kan? Dia udah diam. Ngerti. Saya ngerti banget. Sekarang udah ngerti. Gimana? Udah ngerti dong. Udah ngerti. Dusta aja terus kau pertahankan. Loh, saya tanya, yang menjadi bapaknya orang Kristen dalam Yesus di sini siapa? Anda jawab sekarang. Sekarang kau paham nggak ayat itu artinya apa? Paham. Nah, coba jelaskan. Paulus mengaku sebagai bapaknya orang Kristen yang dalam Yesus. Terus? Udah. Itu aja? Iya. Kamu paham nggak? Ya udah, boleh gue jelaskan? Kamu paham nggak? Enggak, boleh aku jelaskan enggak? Oh, ya udah, coba jelasanmu gimana? Dipelintir enggak di sini? Di dalam aku ini perkataan Paulus dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu. Bapamu ini artinya B ini kan kecil, sama dengan bapak di dunia. Kalau dari tulisannya B-nya besar, bapamu, hurufnya B-nya besar, itu perkataan diartikan. Kalau B-nya kecil ini bapak di dunia. Ini tadi titik koma, sekarang besar kecil. Aduh. Titik koma di mana? Tadi teman Anda titik koma yang bermasalah, ini sekarang besar kecil. Kapan aku bilang titik koma bermasalahnya? Bukan Anda yang dari Malaysia, Malaysia. Tadi yang bermasalah titik koma, sekarang Anda besar kecil. Enggak, di sini pertanyaan saya. Anda jelaskan lagi ya, jawab ya. Pemikiran orang petang ini beda-beda pemikiran. Emang sama? Iya, coba. Dengan si Chan ini apa sama pemikiranmu? Beda. Tapi hal ketuhanan sama, sama. Iya betul, ketuhanan sama. Jangan sama-sama. Kalau kalian, ya silakan coba di sini gimana maksudnya? Kan udah dijelaskan. B ini udah kecil kan, bapamu ini berkataan kepada manusia, bukan kepada Berarti yang tadi saya bilang benar kan? Apa yang benar? Kamu bilang? Yang tadi saya bilang. Apa kau bilang tadi coba? Paulus itu menjadi bapaknya orang Kristen yang dalam Yesus. Jadi bapakmu aja, bapakmu ya, bukan orang Kristen. Lah, di sini kan kepada Kristen. Di mana dia terus itu Kristen? Coba. Lah, terus kepada siapa di sini? Kepada siapa? Ini bapak di dunia, bapak ini ininya kan kecil. Tulisannya kecil. Betul, nggak ada masalah. Kenapa kamu bilang jadi bapaknya orang Kristen? Lah, di sini kepada orang Kristen, kepada jemaat. Astaga. Lah, terus kepada siapa? Kepada anaknya, Paham, tapi bahasa kita. Kok jadi oleng gini? Nah, Paulus, kalau kata Yesus boleh nggak menyebut bapak gini? Boleh nggak? Kata Yesus.
Gak boleh menyebut Bapak di dunia, gak boleh. Kata Yesusnya boleh nggak? Ayo, oleng. Malas aku bahas-bahasnya nggak ngerti Bibel itu. Iya. Nah, ini kan tadi Bapak huruf kecil. Ini kan Bapak huruf kecil ya. Jadi Bapak huruf semua kecil. yang dijelaskan harus sesuai dengan pendapatmu. Nggak bisa. Nah, saya tungguin jawaban bisa. Anda. Jadi di sini benar ya, Paulus itu menjadi Di bapaknya mana orang Kristen. Jadi bapak orang Kristen di mana? Ya di sini nih, ini loh, masa nggak kebaca dari tadi? Pemahamanmu itu salah dibilang, tapi kok Ya apa yang salah coba? Apa yang salah? B ini bukan masuk orang Kristen, itu B-nya huruf kecil, bapak di dunia. Mau yang Kristennya tuh mau bukan B, kok kompleks. Aduh. Kenapa jadi B-nya? Mu-nya yang jadi permasalahan kepada kamu itu kepada jemaat, kepada Kristen, bukan kau B-nya. cari Kalau B-nya huruf kecil. Bapak di Alkitab itu huruf besar semua atau huruf kecil? Kalau dia huruf besar semua. Kalau huruf kecil itu untuk dunia ini, untuk manusia. Iya, di dunia Biar kau ini paham. bapaknya orang Kristen namanya Paulus, kan gitu. Benar nggak? Di mana dibilang di situ dia bapaknya Ini Paulus di sini, di sini Itu kan yang saya tampilkan. Loh, jadi ini salah Paulus bilang. Jadi harus kau paksakan kami pemahaman itu di mana? Coba baca baik-baik dulu. Coba Enggak, baca. ya ini yang Coba. karena akulah kata Paulus, karena Terus? akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu. Artinya Jadi di sini Paulus- jadi bapak rohani, ngerti nggak bapak rohani? Iya bapak rohani betul. Bapak kan? Bapak di dunia ini Bapak roh- Bapak kalau roh kan? pendeta itu- Bapak rohani pendeta kan? Itu kayak mana? Pendeta Mesias atau pendeta? Kenapa jadi pelan-pelan mengakuinya? Kenapa? Apanya pelan-pelan? Sekarang sudah Halo, dia terima. malu. Sekarang Halo, sudah dia terima malu. Paulus sebagai bapaknya. Sekarang sudah terima kalau Paulus menjadi bapakmu. Bodoh kok bodoh, nggak ngerti kok itu. Loh, berarti Paulus bodoh di sini ya. Paulus berarti di sini bodoh maksudnya. Makanya aku malas diskusi sama yang nggak ada ilmu. Iya. mulai. Enggak di situ kamu terima nggak ajaran Paulusnya? Kok jadi menghujat sih? Kok jadi tantrum? Kau bodoh masalahnya. Malas Berarti diskusi Paulus sama bodoh. Berarti Paulus bodoh. Kau yang bodoh, kau. Lah, kan saya baca. Ya udah kau baca, tapi kau nggak ngerti, tapi membantah aja bodoh. Siapa yang